Selamat menonton latihan supervisi akademik, melakukan pra-observasi dan pasca observasi. Jangan lupa like dan subscribe ya. Selamat pagi Ibu Sri. Selamat pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat. Baik. Senang ya melihat Ibu Sri sehat dan tampak bahagia sekali hari ini. Di mana pagi hari ini Bu kita akan melakukan observasinya. Dan saya sampaikan terlebih dahulu bahwa kesempatan ini dilakukan untuk pengembangan diri Ibu. Dan ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Ibu terkait apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan hari ini. Pada hari ini rencananya Bu kita akan masuk di kelas 9 dengan tujuan pembelajarannya mengidentifikasi alat-alat indera manusia. Itu rencananya. Baik. Lalu tujuan pembelajaran untuk pembelajaran mendalamnya pada topik ini apa yang akan Ibu lakukan? Oke, ada 3 tujuan pembelajaran Ibu. Yang pertama, siswa memahami struktur dan fungsi organ-organ alat indera tersebut beserta fungsinya. Lalu yang kedua, mereka nanti akan mengaplikasi dengan membuat model alat indera yang kita bagi nanti per kelompok tugasnya. Lalu yang terakhir, mereka akan mengevaluasi hasil kerja teman kelompoknya, kelompok yang lain. Berarti di dalamnya ada 3 hal ya, memahami dan mengaplikasikan serta merefleksi. Dan kemudian rancangan Ibu untuk aktivitas siswa belajar, apa yang akan diberikan pada pengalaman pembelajaran dalam mereka? Baik Ibu, pada tahap memahami, nanti saya akan memberikan mereka bahan ajar, lalu saya juga akan berikan nanti video pembelajaran tentang alat-alat indera, lalu kita minta juga nanti mereka studi literatur dalam kelompok dan mengerjakan LKPD untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap materi alat indera manusia. Lalu pada tahap aplikasi, mereka juga nanti akan bekerja di kelompok membuat proyek untuk membuat model alat indera dengan mendiferensiasikan produk dari masing-masing kelompok nantinya. Lalu pada tahap refleksi, nanti kita akan minta masing-masing kelompok mempresentasikan dan kelompok lain memberikan masukan dan evaluasi. Itu aktivitasnya. Berarti di sana ada pembelajaran berdiferensiasi juga di dalamnya ya Ibu. Dan kemudian rencananya alat atau media apa yang akan Ibu gunakan untuk membantu atau mendukung aktivitas siswa tersebut? Saya nanti akan menggunakan Infocus Bu, laptop juga, lalu nanti kita akan mengajak anak-anak kita ke labor untuk melihat replika atau torso dari masing-masing alat indera tersebut untuk lebih memahamkan mereka tentang struktur dan fungsi organ indera ini. Kalau ada medianya tentu di sana juga akan ada penilaiannya ya Bu. Ya. Nah, bagaimana Ibu ingin menilai pemahaman siswa? Baik, untuk menilainya nanti kita ada asesmen awal pembelajaran dulu untuk mengetahui sejauh mana mereka sudah mengenal tentang alat-alat indera manusia. Lalu nanti selama proses saya akan melakukan penilaian kinerja kelompok mereka. Lalu ada penilaian presentasi selama proses pembelajaran. Dan di akhir pembelajaran asesmen sumatifnya nanti kita akan menilai hasil proyek mereka yang sudah dibuat dengan ditambah tes lisan nanti sampai di mana mereka sudah paham tentang fungsi dari masing-masing alat indera tersebut. Setelah dari kegiatan pembelajaran tersebut Ibu akan fokus ke aktivitas apa pada pengalaman pembelajaran mendalamnya? Saya akan usahakan nanti Bu ketiga aktivitas ini bisa diamati mulai dari memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Sangat baik sekali Ibu. Kita tunggu waktunya nanti untuk kita melakukan observasi. Oke ya. Mari Bu kita terima kasih banyak Ibu. Selamat pagi. Ya, pagi Bu. Mari kita ke kelas Bu. Selamat pagi Ibu Sri. Selamat pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat. Baik. Senang ya melihat Ibu Sri sehat dan tampak bahagia sekali hari ini. Di mana pagi hari ini Bu kita akan melakukan observasinya. Dan saya sampaikan terlebih dahulu bahwa kesempatan ini dilakukan untuk pengembangan diri Ibu. Dan ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Ibu terkait apa
tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan hari ini? Pada hari ini rencananya Bu, kita akan masuk di kelas 9 dengan tujuan pembelajarannya mengidentifikasi alat-alat indera manusia. Nah, itu rencananya. Baik. Lalu tujuan pembelajaran untuk pembelajaran mendalamnya pada topik ini apa yang akan Ibu lakukan? Oke, ada 3 tujuan pembelajaran Ibu. Yang pertama, siswa memahami struktur dan fungsi organ-organ alat indera tersebut beserta fungsinya. Lalu yang kedua, mereka nanti akan mengaplikasi dengan membuat model alat indera yang kita bagi nanti per kelompok tugasnya. Lalu yang terakhir, mereka akan mengevaluasi hasil kerja teman kelompoknya, kelompok yang lain. Berarti di dalamnya ada 3 hal ya, memahami dan mengaplikasikan serta merefleksi. Dan kemudian rancangan Ibu untuk aktivitas siswa belajar, apa yang akan diberikan pada pengalaman pembelajaran dalam mereka? Baik Ibu, pada tahap memahami, nanti saya akan memberikan mereka bahan ajar, lalu mereka saya juga akan berikan nanti video pembelajaran tentang alat-alat indera, lalu kita minta juga nanti mereka studi literatur di dalam kelompok dan mengerjakan LKPD untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap materi alat indera manusia. Lalu pada tahap aplikasi, mereka juga nanti akan bekerja di kelompok membuat proyek Bu, membuat proyek untuk membuat model alat indera dengan mendiferensiasikan produk dari masing-masing kelompok nantinya. Lalu pada tahap refleksi, nanti kita akan minta masing-masing kelompok mempresentasikan dan kelompok lain memberikan masukan dan evaluasi. Itu untuk aktivitasnya. Berarti di sana ada pembelajaran berdiferensiasi juga di dalamnya ya Ibu. Dan kemudian rencananya alat atau media apa yang akan Ibu gunakan untuk membantu atau mendukung aktivitas siswa tersebut? Saya nanti akan menggunakan Infocus Bu, laptop juga, lalu nanti kita akan mengajak anak-anak kita ke labor untuk melihat replika atau torso dari masing-masing alat indera tersebut untuk lebih memahamkan mereka tentang struktur dan fungsi organ indera ini. Kalau ada medianya tentu di sana juga akan ada penilaiannya ya Bu. Ya. Nah, bagaimana Ibu ingin menilai pemahaman siswa? Baik, untuk menilainya nanti kita ada asesmen awal pembelajaran dulu untuk mengetahui sejauh mana mereka sudah mengenal tentang alat-alat indera manusia. Lalu nanti selama proses saya akan melakukan penilaian kinerja kelompok mereka. Lalu ada penilaian presentasi selama proses pembelajaran, dan di akhir pembelajaran asesmen sumatifnya nanti kita akan menilai hasil proyek mereka yang sudah dibuat dengan ditambah tes lisan nanti sampai di mana mereka sudah paham tentang fungsi dari masing-masing alat indera tersebut. Setelah dari kegiatan pembelajaran tersebut Ibu akan fokus ke aktivitas apa pada pengalaman pembelajaran mendalamnya? Saya akan usahakan nanti Bu ketiga aktivitas ini bisa diamati mulai dari memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Sangat baik sekali Ibu. Kita tunggu waktunya nanti untuk kita melakukan observasi. Oke ya. Mari Bu kita Terima kasih sama-sama. banyak Ibu. Ya. Selamat pagi. Ya, pagi Bu. Mari kita ke kelas Bu. Terima kasih sudah menonton latihan supervisi akademik.